Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chris Fernanda dari kelas manajemen reguler semester 5 SDM. Jadi ini adalah video untuk soal ketiga. Jadi di dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih adu kreatif pengusaha muda dan juga apa saja usaha yang bisa dilakukan oleh wirausaha untuk menyelamatkan sektor UMKM di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dengan adanya pandemi, tentunya di awal kita sudah mengetahui adanya satu gerakan atau program dari pemerintah, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana aktivitas sosial masyarakat dibatasi dalam upaya memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Maka tentunya kontak fisik sangat diminimalisir. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi sistem jual beli yang ada di masyarakat. Toko-toko atau kafe, restoran dilarang untuk berjualan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerumunan pembeli sehingga akan mengurangi penularan virus COVID-19 ini. Dan disitulah para pengusaha tentunya adu kreativitas untuk menemukan solusi bagaimana usahanya tetap berjalan di tengah masa pandemi. Menurut CEO dari Fore Coffee, Elisa Suteja mengatakan, sebelum pandemi sebanyak 70% itu total pendapatan Fore berasal dari penjualan di gerai. Namun Fore juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan, Fore membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Fore melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya penjualan Fore juga didukung oleh penjualan di toko. Hal yang sama juga dirasakan oleh salah satu pengusaha di bidang pariwisata yang tentunya kehilangan sejumlah wisatawannya, seperti contohnya pada Krui, yaitu sebuah usaha di bidang resort villa dan kemah yang dimana sebelum tahun pandemi okupansi diisi oleh 90% wisatawan asing terutama dari Australia. Namun di saat pandemi seperti sekarang ini hunian hanya terisi sampai 20% saja dari total kapasitas hunian pada Maret dan April tahun 2020. Kemudian mereka memiliki strategi dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Selain itu, mereka juga mengubah paket wisata selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi 50-60%. Jadi pandemi mengubah kebiasaan pariwisata. Pemuda memiliki peran dalam mendorong pengembangan yang berkelanjutan di Indonesia, sebab 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas sifatnya destruktif namun inovatif. Hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia pada tahun 2009. Lebih dari 1.300 startup tumbuh. 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu unicorn itu adalah perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. Tercatat UMKM di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 60% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Namun di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, pelaku UMKM tengah menghadapi tekanan yang amat berat karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya. Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan saat ini perseroan tengah fokus untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM Bank Rakyat Indonesia tersebut. Atas dasar tersebut, BRI terus menyalurkan kredit usaha rakyat untuk menjaga roda perekonomian berputar hingga akhir Mei tahun 2020. Saat ini BRI juga tengah mengembangkan sebuah produk pinjaman bagi UMKM yang khusus diperuntukkan pasca COVID-19. Harapannya adalah fasilitas tersebut mampu mengakselerasi usaha para pelaku UMKM yang sempat menurun akibat pandemi. Hingga akhir Mei 2020, BRI berhasil merestrukturasi atau merubah 2,6 juta pelaku UMKM dengan total pinjaman mencapai lebih dari rupiah 160 triliun menurut data Kemenko dan membuahkan hasil.
Upaya lain yang dilakukan perseroan agar UMKM tetap bertahan adalah mendukung tetap beroperasinya pusat-pusat ekonomi dan perbelanjaan seperti pasar tradisional. Inovasi yang dilakukan perusahaan diantaranya meluncurkan web pasar, di mana terobosan ini diapresiasi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yang menjadikan program ini sangat bermanfaat untuk UMKM. Nah, mungkin itu saja penjelasannya dari video ketiga saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf.